Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di sini bersama saya dalam mata kuliah pengukuran teknik. Kali ini kita memasuki bab kelima, yaitu tentang analog to digital converter. Oke. Sebelumnya kita lihat dahulu materi perkuliahan kita. Kita sudah mempelajari transducer pada bab 1. Kemudian kita sudah mempelajari pengkondisian sinyal pada bab 2. Kemudian sekarang waktunya kita mempelajari yaitu analog digital conversion. Oke, kita lanjutkan. Terlebih dahulu kita akan membahas yaitu apa sih yang dinamakan analog dan apa sih yang dinamakan digital. Kita sering mendengar kata-kata digital itu di mana? Nah, mungkin kalau kita lihat, jam tangannya adalah jam tangan digital. Nah, kenapa kok digital? Karena di sini nunjukkan angka-angka. Selain jam digital apa? Kalau jam yang biasa disebut jam apa? Jam analog. Betul. Jarang orang nyebut jam analog. Ini adalah jam biasa gitu. Oke. Kalau kita lihat alat ukur, kalau kita ambil salah satu contoh alat ukur, misalkan di sini avometer atau multimeter, maka orang menyebut multimeter jenis ini adalah multimeter digital karena di sini ada angka-angkanya. Hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk angka. Sedangkan yang satunya yang memakai jarum ini disebut multimeter analog. Nah, kalau kita lihat sepintas, maka digital yang pakai angka, analog yang pakai jarum. Nah, kita lihat selanjutnya. Kalau ini adalah termometer digital karena ada angkanya, betul. Sedangkan yang satunya ini adalah termometer analog. Kenapa disebut analog? Padahal di sini tidak ada jarumnya. Nah, marilah kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya analog? Apa sih digital? Digital adalah berasal dari bahasa Latin yaitu digitus, yang artinya adalah jari-jari, jari-jari tangan. Artinya digital ini menghitung sesuatu pakai jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya digital. Pakai jari-jari. Secara grafis bisa dilihat di sini. Kalau analog, maka perubahannya ini secara linier. Seperti orang naik gunung. Orang naik gunung, kamu sudah di ketinggian berapa? Dia mengatakan misalkan saya di ketinggian di 1500 meter. Apa betul dia 1500? Mungkin dia 1500 lebih setengah meter. Mungkin lebih 1/100 meter. Nah, tidak jelas. Inilah analog. Jadi naiknya ini secara linier seperti ini. Mungkin dia berada di 1500,0001 meter, bisa saja. Ini analog. Sedangkan digital seperti orang naik tangga. Dari tangga ke 0 menuju tangga ke 1, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, kelima, dan seterusnya. Inilah digital. Jadi kenaikannya kalau ini linier, sedangkan yang digital secara diskrit. Nah, di sini tidak bisa saya naik tangga ke setengah, nggak bisa. Bisanya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dalam dunia komputer biasanya dilambangkan dengan biner, yaitu memakai 00, 10, 10 seperti ini.
Ini menunjukkan angka. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini termometer ini bisa setengah-setengah juga, tapi tetap misalkan berapa angka di belakang koma, maka itulah. Lebih jauh dari itu tidak bisa. Tapi kalau termometer analog, kita lihat kalau termometer analog, maka dia naiknya tidak tahu. Kita misalkan di sini 36,59, belakangnya mungkin masih ada koma-koma, tergantung daripada ketelitian orang yang melihat. Nah, sekarang ini lebih banyak disukai alat ukur digital, karena orang tidak membutuhkan misalkan kepresisian yang sampai seberapa ribu di belakang koma. Nah, tergantung daripada kebutuhan. Misalkan saja kita mau membeli tali, beli tali 1 meter misalkan. Tali ini 1 meter. Seandainya pengukurannya lebih 1 cm atau kurang 1/10 cm, maka tidak jadi masalah. Maka lebih baiklah supaya pas gitu, orang biasanya lebih suka memakai digital. Jadi diulangi lagi bahwasanya digital ini secara diskrit naiknya bertahap-tahap seperti ini, sedangkan analog naiknya kontinu. Nah, kalau melihat definisi ini semuanya, sekarang kita lihat jam ini. Nah, jam ini analog atau digital? Nah, padahal dia ini geraknya intermittent ya. Nah, ini sebenarnya digital juga, cuma karena salah paham maka orang menyebut ini sebagai jam analog gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, besaran-besaran yang diukur biasanya dalam bentuk analog. Panas misalkan, tidak bisa dipastikan berapa derajat persis, nggak bisa. Mungkin lebih, mungkin kurang. Semua yang di alam ini adalah analog. Sedangkan alat ukur yang mudah dibaca adalah digital, maka harus ada satu alat yang merubah dari analog menuju digital. Itulah yang disebut sebagai ADC atau analog to digital converter. Analog digital converter. Masukannya sini berupa analog, misalkan 5 volt, 6 volt, 7 volt, voltase seperti itu. Keluarannya di sini menjadi 0,0000000 misalkan 0,0001, 0,0010 dan selanjutnya. Ini pengkonversi dari analog ke digital. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa jenis ADC, analog digital converter. Di antaranya yaitu direct conversion ADC atau biasa disebut flash ADC. Kemudian ada successive atau successive approximation ADC. Ada RAM compare ADC, ada Wilkinson ADC, integrating ADC, delta encoded ADC dan lain-lain sebagainya dan sebagainya. Biasanya kalau mahasiswa disuruh ngerjakan, disuruh nyebutkan, lupa maka ditulis di SB dan saya bingung ya. Oke, nah di sini kita tidak akan menjelaskan semuanya. Nah, waktunya kurang mungkin, maka kita akan membahas 2 saja. Nah, yang pertama adalah direct conversion ADC, kelebihan dan kekurangannya, konstruksinya. Kemudian successive approximate ADC. Oke, kita lanjutkan. Direct conversion ADC atau flash ADC. ADC jenis ini banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada bar grabnya, tape recorder kita, amplifier kita. Di sini ada, kita lihat ada LED yang nyalanya menari-nari seperti ini. Padahal yang masuk adalah berupa suara. Suara ini dalam bentuk analog. Gelombang suara dalam bentuk analog. Listrik yang dikeluarkan oleh amplifier itu pun juga analog. Tapi di sini kelihatan jadi digital. Lampunya nyala sama mati saja. Meskipun kelihatannya ini naik turun, tapi sebenarnya nyala dan mati saja. Nah,
Bagaimana konstruksi di dalamnya? Kita lihat di sini. Nah, inilah contoh 2 bit flash analog to digital converter. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya tidak. Kita akan menguraikan satu persatu kegunaannya ini. Ini ada terdapat 3 bagian. Yang pertama di sini rangkaian resistor yang membagi tegangan. Kemudian di sini ada pembanding, Smith trigger pembandingnya. Pembandingnya memakai Smith trigger. Kemudian yang di sini adalah encoder, yaitu penyandi dari bar graph tadi nyala menjadi kode 0101 biner. Oke, selanjutnya coba kita ingat-ingat kembali kuliah yang lalu. Kita mungkin masih ingat yaitu teorema Thevenin, di mana apabila di sini ada masukan voltase Vin, di sini ada resistor R2, sini R1, sini Vout, maka bisa dirumuskan Vout sama dengan R1 per R1 plus R2 dikalikan Vin. Jadi kalau di sini 12 volt, maka sini akan keluar 6 volt. Diingat-ingat lagi di teknik tenaga listrik dulu, bagaimana teorema Thevenin. Kalau di sini 6 volt, berarti di sini juga 6 volt. Ini kalau dipasang 2 resistor. Nah, sekarang kalau kita pasang misalkan banyak resistor, kita pasang 3 resistor 12 volt, kita pasang 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm, maka voltase di sini akan dibagi jadi 4 volt, 4 volt, 4 volt. Oke, kita kembali ke ADC kita tadi. Maka di sini ada voltase referensi, misalkan dipasang 12 volt. Maka dia akan dibagi di sini voltasenya berapa seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini R per 2, ini artinya adalah setengahnya dari yang lain. Kalau misalkan sini ini berapa ini? 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Misalkan saja sini 12 volt. Berarti di sini karena ini setengahnya lain dengan yang lainnya, maka di sini 1,5 volt. Nah, di sini ini jadi 4,5 volt. Kemudian di sini jadi tambah 3, 7,5 volt. Kemudian 10,5 volt, baru di sini 12 volt. Inilah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah voltase referensi ini dibagi menjadi beberapa bagian, dibandingkan dengan yang akan diukur. Yang akan diukur dibandingkan. Kalau seandainya di sini ini 5 volt dibandingkan dengan ini, nah, misalkan 5 volt, maka di sini kan 1,5 volt cuma. 1,5 volt dibandingkan 5 volt tentu lebih besar yang ini. Dia akan minus, akan 0. Karena ini inverting, dia akan 0, dibalik menjadi 1. Di sini 1. Demikian juga dibandingkan lagi dengan atasnya. Di sini kan 4,5 volt. 5 volt masih lebih tinggi, maka di sini juga 0 juga. Nah, sedangkan dibandingkan di sini sudah 7,5 volt dibandingkan 5 volt, maka dia akan bernilai 1, positif dia. Jadi kalau lampu gitu, sini mati, sini nyala, sini juga nyala. Nah, kalau misalkan diisi 6 volt, 6 volt maka nanti karena ini 7,5 volt, sini tetap saja masih tetap. Kalau sudah 8 volt baru sini mati juga, sini nyala. Nyala, mati. Nah, seperti itu. Ini sifatnya pembanding itu kalau digrafikan Smith trigger itu kalau digrafikan cara kerja dari Smith trigger
Yang kita pakai tadi yaitu pembanding Schmidt trigger adalah seperti ini. Masukan berupa analog, ini adalah grafik masukannya. Nah, berupa analog akan keluar menjadi keluaran digital. Jadi kalau analog ini di bawah garis merah ini, maka dianggap 0. Sedangkan yang lebih dari ini dianggap 1. Begitulah. Jadi kalau pembanding ini tadi, berarti kalau dibandingkan, kalau besarnya itu lebih besar, maka dia akan 1. Kalau lebih kecil, akan bernilai 0. Oke. Nah, kemudian di sini adalah rangkaian encoder yang merubah dari bar graph tadi, seperti yang ini, nyala-nyala lampu yang berurutan dari atas ke bawah seperti itu, dirubah menjadi kode angka-angka biner di sini. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut dalam mata kuliah mekatronika. Bisa juga dilihat di video tutorialnya, yaitu di digital 1, 2, 3, bagaimana ini gerbang NAND, Yang jelas, kalau voltasenya rendah, maka dia akan mengeluarkan 00. Kalau lebih tinggi sedikit, dia 01. Kalau lebih tinggi sedikit, jadi 1, 0, 1, 0. Kemudian 1, 1 tertinggi. Oke, itulah cara kerjanya. Nah, direct conversion ADC ini terkenal paling cepat dalam mengkonversi. Dia tidak membutuhkan waktu. Begitu dimasuki voltase di sini langsung keluar. Akan tetapi punya kekurangan. Kekurangannya apa? Dia membutuhkan konstruksi yang begitu besar. Bayangkan saja, cuma 4 saja, 4 step atau scale, grayscale-nya cuma 4. Itu dibutuhkan rangkaian 4 juga, 1, 2, 3, 4. Di sini butuh 4 ini, rangkaian ini pun juga rumit. Nah, bayangkan kalau seandainya 8 bit 8 bit, 8 ini tambah rumit lagi, begitu banyak sekali. Kalau 8 ini 2 bit saja, 2 binary digit, jadi 0, 1, 1, 0 itu 2 angka saja, 2 angka biner saja, membutuhkan 4. Kalau 3 membutuhkan 8. Kalau 4 membutuhkan 16. Demikian juga 32 kalau selanjutnya sampai jumlah ini banyak sekali. Kalau 8 bit berarti 255 peralatan, begitu besarnya. Nah, ini tidak efektif. Orang banyak tidak menyukai jenis direct conversion ADC. Yang paling banyak digunakan yaitu jenis lainnya. Nah, nanti kita akan bicarakan, kita lanjutkan. Oke.